Shalom, puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Kalau kita boleh bangun kembali di pagi hari ini, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita. Tapi pagi ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Berkata demikian, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau berikan tema, Dia memampukan kita untuk mengampuni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, balas dendam tidak akan pernah menyelesaikan setiap masalah. Bahkan balas dendam justru semakin memperburuk keadaan. Kalau kita memperhatikan memang di pasal 24 ini, saudara bisa melihat dikatakan Daud. Kalau mau dilihat ayat-ayat sebelumnya, firman Tuhan berkata, orang-orangnya, pengikut-pengikutnya dia berkata bahwa inilah waktunya untuk membalaskan dendam kepada Saul. Tetapi saudara perhatikan itu tidak dilakukan oleh Daud. Di dalam ayat 11 Daud katakan, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Saudara, Daud memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada Saul. Tetapi ia memilih untuk mengampuni atas semua yang dilakukan oleh Saul. Saudara bisa perhatikan, Daud sangat mengagumi Saul. Kenapa? Daud sangat menghormati, menyegani dia. Kenapa? Karena Saul sebagai raja. Dan juga dikatakan Saul sebagai orang yang paling dekat dengan dia. Itu adalah mertuanya sendiri. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat Daud, dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita mengalami hal yang serupa dengan apa yang pernah dialami oleh Daud. Kita mungkin dijahati orang. Kita difitnah oleh rekan kerja kita. Bahkan dikatakan orang yang paling dekat dengan kita mengkhianati kita. Bahkan teman kongsi kita pun berbuat curang terhadap kita. Bahkan ketika mereka mau fitnah kita. Bukan hanya itu, kalau di media sosial saudara bisa lihat. Orang bisa jual kita dengan bebas. Mereka bisa mengata-ngatai kita. Tetapi perhatikan saudara. Apa kita akan membalas itu? Mungkin kita memang kecewa. Kita sakit hati dengan apa yang kita alami. Karena kita dikhianati. Karena kita difitnah. Kita memang ingin membalas dendam. Mungkin kita berpikir supaya rasanya enak, plong semua. Tetapi saudara perhatikan firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetaplah berbuat baik. Saudara, ketika engkau dikhianati, engkau kecewa, engkau benci, engkau dendam, inginnya balas. Tetapi mau tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan, tetaplah berbuat baik. Untuk melakukan yang baik itu rasanya gak mudah. Tetapi saudara, ketika kita melepaskan pengampunan, kita mengasihi dia, engkau akan lihat kuasa Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Karena apa? Tuhan yang memampukanmu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Memang sakit sekali ketika dikatakan kita dicurangi. Teman kongsi kita dikatakan tidak berlaku baik terhadap kita. Mereka curang terhadap kita. Apalagi itu orang-orang terdekat kita sekalipun. Tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah berbuat baik. Berilah tempat kepada Tuhan yang akan membalas itu semua. Bukan kita.
Karena dikatakan ketika Tuhan yang balas, engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang bekerja menggantikan posisimu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan yang campur tangan. Dan engkau akan berkata, Tuhan, terima kasih buat pembelaan Tuhan. Saat apa? Saat kita datang kepada Tuhan, kita cuma tahu bahwa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena apa? Tuhan berkata, ketika kita tidak bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, firman Tuhan pun berkata, Bapamu juga di surga tidak akan mengampuni kita. Jadi kan percuma kalau kita berdoa, kalau kita tidak mengampuni orang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu contoh dalam firman Tuhan, yaitu Yusuf. Saya paling senang dengan pribadi Yusuf. Ketika dia dijahati oleh kakak-kakaknya, dia dimasukkan ke sumur yang kering. Dia dijual ke Mesir. Saudara tahu dia menjadi budak di sana. Dia dibeli oleh Potifar. Di tempat Potifar dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Tapi apakah dia membalas itu semua? Tidak. Tapi perhatikan kata firman Tuhan. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati pekerjaannya. Bahkan apa saudara? Dikatakan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada Yusuf. Perhatikan firman Tuhan. Ketika engkau dibuat orang yang tidak baik tentang engkau. Tetapi perhatikan firman Tuhan. Ketika kita tidak balas itu semua, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menyertaimu, melimpahi engkau dengan kasih setia Tuhan. Dan firman Tuhan berkata apa yang dikatakan oleh Yusuf. Dia berkata bahwa walaupun saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk Yusuf. Begitu juga dengan kita. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyatakan pembelaan kepada kita. Karena kita tahu ketika engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan mau melatih kita, membentuk kita dengan caranya Tuhan. Supaya dikatakan kita akan timbul seperti emas yang murni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti halnya Daud. Dia alami bagaimana penderitaannya. Tetapi dia serahkan semua kepada Tuhan. Karena dia berkata apa? Dia tidak mau membunuh Saul. Karena dia takut akan Tuhan. Karena dia berkata, Saul orang yang diurapi oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita. Percayakan semua kepada Tuhan. Nantikan pembelaan Tuhan. Karena Tuhan yang akan bekerja berkarya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau meneguhkan kami dengan firman Tuhan. Engkau menguatkan kami. Bahwa ketika kami mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak membuat kami enak dengan keadaan kami. Kami mungkin mengalami fitnah. Kami dibuat curang oleh orang lain. Bahkan teman kongsi mungkin mengkhianati engkau. Tetapi engkau akan melihat pembelaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kami dikuatkan. Kami diteguhkan, kami dihiburkan oleh firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati GPDI COTW. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, para pengerja, majelis, diaken, seluruh jemaat Tuhan. Engkau menolong, engkau memberkati, menaungi, melingkupi dengan kasih sayang-Mu. Bahkan setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan engkau menolong, engkau memberkati kami semua. Apapun yang sedang kami hadapi, kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami ketika kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin.